Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Masjidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ekualisasi perpajakan. Apa itu ekualisasi, mengapa ekualisasi itu penting, dan bagaimana kita bisa menyiapkan suatu ekualisasi yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk merencanakan pajak. Langsung saja kita bahas mengenai ekualisasi perpajakan. Nah, ekualisasi dan pengujian kepatuhan pajak ini adalah prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sudah sesuai sebagaimana mestinya atau sesuai dengan peraturan. Pengujian kepatuhan pajak ini bisa dilakukan oleh beberapa pihak gitu ya. Yang pertama oleh wajib pajak sendiri untuk mengetahui dan menilai seberapa besar risiko perpajakan yang akan diderita oleh si wajib pajak tersebut atau akan ditanggung oleh wajib pajak tersebut. Apakah ada risiko-risiko temuan-temuan apabila nanti akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Selain itu, pengujian kepatuhan pajak juga dilakukan oleh otoritas pajak dalam hal ini DJP atau KPP, khususnya dalam rangka untuk memastikan bahwasanya kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak itu sudah dipenuhi sesuai dengan peraturan. Pengujian kepatuhan pajak yang dilakukan oleh KPP atau otoritas pajak ini biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan. Kemudian ada juga pengujian kepatuhan pajak yang dilakukan dalam konteks transaksi merger dan akuisisi. Jadi apabila ada suatu perusahaan ingin mengakuisisi perusahaan yang lain, perusahaan yang akan mengakuisisi ini biasanya akan melakukan uji tuntas atau review atas risiko perpajakan dari perusahaan yang akan diakuisisi atau perusahaan target. Ini ditujukan untuk memahami kira-kira risiko perpajakan yang akan timbul apabila perusahaan itu mengakuisisi perusahaan target ini, dan apabila ada risiko, berapa risikonya, berapa dampaknya terhadap nilai aktiva dari perusahaan tersebut. Dan apabila diperlukan, apakah ada penyesuaian terkait dengan nilai aktiva bersih atau nilai aset bersih yang akan diakuisisi atau yang menjadi dasar dari transaksi akuisisi tersebut. Oke. Pengujian kepatuhan pajak ini bisa dilakukan dengan berbagai prosedur gitu. Yang pertama adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah praktik penyesuaian atau pencocokan informasi antara satu laporan dengan laporan lain. Meskipun penyesuaian dan pencocokan informasi ini bukan berarti menjadikan informasi dalam satu laporan dengan laporan lain itu sama gitu ya, bukan seperti itu. Tetapi untuk menyesuaikan saja gitu ya, atau membandingkan informasi antara satu laporan dengan laporan lain, apakah ada kesesuaian, apabila ada hal yang berbeda, apakah perbedaan itu bisa dijelaskan. Sebagai contoh adalah rekonsiliasi fiskal ketika kita menghitung PPh badan atau PPh tahunan seperti itu ya. Salah satu prosedur yang harus kita lalui ketika kita mau menghitung PPh badan atau PPh tahunan itu adalah melakukan rekonsiliasi fiskal. Kenapa? Karena kita ingin menghitung penghasilan neto fiskal berdasarkan penghasilan neto komersial yang ada di laporan keuangan. Kita pertama-tama memang menggunakan informasi dalam laporan keuangan sebagai dasar untuk menghitung PPh terutang. Namun, perlu diingat bahwasanya perhitungan PPh terutang itu harus mengikuti undang-undang perpajakan, khususnya undang-undang PPh. Padahal cara laporan keuangan itu disampaikan gitu ya, atau dilaporkan itu tidak selamanya sama dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan PPh. Karena penyusunan laporan keuangan atau penyajian laporan keuangan itu kan didasarkan pada standar akuntansi. Nah, rekonsiliasi ini fungsinya adalah untuk
menjembatani gitu ya, atau membandingkan informasi dari laporan keuangan, kemudian disesuaikan dengan hal-hal yang berbeda gitu ya. Dalam hal ini adalah koreksi fiskal untuk menghasilkan suatu informasi baru berkenaan dengan penghasilan kena pajak atau informasi yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Nah, ini adalah contoh dari rekonsiliasi ya yang biasanya kita terapkan ketika kita ingin menyusun SPT BPH seperti itu. Kemudian selain rekonsiliasi ada juga ekualisasi. Ekualisasi ini adalah penyamaan atau pengecekan kesesuaian perhitungan dari satu jenis pajak dengan pajak yang lain, misalnya antara PPN dengan PPH, PPH badan dengan PPH pasal 21, PPH pasal 22, pasal 23, kemudian antara PPN jasa luar negeri dan PPH pasal 26. Ekualisasi ini dilakukan karena ada semacam asumsi bahwasanya beberapa jenis perpajakan itu memiliki sistem penghitungan yang mirip atau pola perhitungan yang mirip. Misalnya kalau kita menghitung PPN itu kita menghitung penyerahan gitu ya, penyerahan BKP atau JKP. Nah, penyerahan BKP atau JKP itu pada tataran tertentu itu mirip dengan penghitungan peredaran bruto. Nah, seharusnya dua hal ini kan sama gitu ya. Kalau ada perbedaan, perbedaan itu harus dijelaskan. Nah, ekualisasi ini didasarkan pada asumsi tersebut ya. Karena pola perhitungan pajak satu dengan pajak lain itu saling berhubungan atau ada pola kemiripan tertentu, maka seharusnya perhitungan satu jenis pajak dengan pajak lain yang saling terhubung itu disamakan, atau kalau tidak dibandingkan dan dicari perbedaannya atau dicari selisihnya, dan selisihnya itu dijelaskan apa penyebabnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah perhitungan kembali. Ini adalah pengecekan gitu ya, apakah perhitungan dasar pengenaan atau pajak penghasilan kena pajak dan pajak terutang itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada juga dokumentasi transaksi khusus. Yang pertama berkaitan dengan identifikasi transaksi khusus dan dokumentasi terpisah terkait dengan transaksi khusus tersebut yang biasanya mendapatkan perlakuan khusus ya, misalnya dokumentasi terpisah terkait dengan objek-objek yang dikenakan PPh final, atau dokumentasi terpisah dan pencatatan terpisah terkait dengan transaksi-transaksi penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dibebaskan, seperti itu. Kemudian dokumentasi terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi, ini khususnya berkaitan dengan perhitungan PPh gitu ya. Dan juga dokumentasi terkait dengan penggunaan fasilitas tertentu, kemudian PPN CLN atau PPN terkait BPKP tidak berwujud dari luar negeri atau dari luar daerah pabean, impor dan ekspor. Nah, urutan dari pengujian kepatuhan pajak ini kita bisa mulai dari hubungan yang pertama ya. Biasanya pada sehari-harinya wajib pajak itu melakukan transaksi sebagai bagian dari kegiatan ekonominya. Kemudian transaksi itu diakumulasikan dan dirangkum menjadi sebuah laporan keuangan yang dilakukan secara periodik. Laporan keuangan ini biasanya kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak PPh gitu ya. Dari PPh ini kita akan menghitung PPh terutang. Namun selain itu, ketika kita melakukan transaksi, kita juga menghitung DPP PPh potong pungut gitu ya. Untuk menentukan berapa sih nilai PPh potong pungut yang harus kita potong atau kita pungut, serta DPP PPN untuk menentukan berapa sih PPN yang harus kita pungut terkait dengan transaksi tersebut. Dan ini dilakukan transaksi per transaksi ya, bukan secara periodik seperti dalam laporan keuangan. Dari DPP ini kita akan menghitung berapa pajak yang terutang. Nah, pengujian kepatuhan pajak itu bisa dilakukan pertama kali dengan mencocokkan informasi dalam laporan keuangan dengan penghasilan kena pajaknya. Ini disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Kemudian kita juga mencocokkan perhitungan penghasilan kena pajak dengan DPP PPh potput, khususnya yang berkaitan dengan biaya-biaya yang menjadi objek PPh gitu ya, PPh potput. So, yang
diwajibkan pemotongan atau pemungutan atas pembayaran yang berkaitan dengan biaya-biaya tersebut, serta ekualisasi dengan DPP PPN. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa kemiripan antara perhitungan peredaran bruto dengan penyerahan PKP atau CKP. Kemudian setelah itu perlu dilakukan rekalkulasi gitu ya, atas perhitungan PPh terutang berdasarkan DPP yang sudah kita hitung. Dasar dari pelaksanaan ekualisasi maupun rekonsiliasi ini adalah adanya asumsi bahwasanya perhitungan pajak satu dengan pajak yang lain itu ada saling keterhubungannya. Nah, tapi yang paling pokok ini adalah bahwasanya ketika kita menghitung pajak penghasilan, kita akan menggunakan terlebih dahulu laporan laba rugi yang disajikan oleh wajib pajak seperti itu, berdasarkan standar akuntansi keuangan atau berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum. Kemudian dari laporan laba rugi itu kita melakukan rekonsiliasi fiskal, kemudian melakukan di dalamnya kita juga melakukan semacam penyesuaian fiskal positif maupun penyesuaian fiskal negatif. Kemudian kita akan menghitung penghasilan neto fiskal, penghasilan kena pajak, dan pajak penghasilan terutang berdasarkan informasi tersebut. Kemudian dari pajak penghasilan ini kita bisa membandingkan dengan perhitungan PPN keluaran gitu ya. Kemudian juga membandingkan dengan PPh pasal 22 khusus untuk HPP dan biaya gaji karyawan atau biaya jasa, ini juga bisa dikaitkan dengan perhitungan PPh pasal 21 atau pasal 26 yang sebelumnya sudah pernah saya buatkan videonya. Kemudian ada juga biaya bunga, biaya royalti, biaya sewa, biaya jasa, dan juga dividen yang dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas itu juga bisa dibandingkan dengan perhitungan PPh pasal 23 atau pasal 26. Selain PPN keluaran, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 21 atau 26, dan PPh pasal 23 atau 26, kita juga mungkin perlu untuk membandingkan beberapa item itu dengan perhitungan PPh finalnya. Karena dari beberapa item di sini itu ada yang mungkin dikenakan PPh final, seperti itu. Nah, pertama kan rekonsiliasi fiskal ya. Rekonsiliasi fiskal ini adalah prosedur untuk menghitung penghasilan neto fiskal berdasarkan penghasilan komersial melalui perbandingan atau rekonsiliasi tadi serta penyesuaian fiskal, baik itu penyesuaian fiskal positif atau negatif. Langkah yang dilakukan adalah lakukan analisis deduktabilitas per akun laporan keuangan gitu ya. Apakah masing-masing akun laporan keuangan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau tidak, seperti itu. Nah, kalau ada item-item yang akun-akun yang di dalamnya itu ada campuran antara komponen yang bisa dikurangkan dari PKP atau dan tidak bisa dikurangkan dari PKP, maka kita juga perlu mendalami, mungkin bukan hanya dari laporan laba ruginya saja, tetapi juga dari neraca saldo atau bahkan buku besarnya, seperti itu. Jadi kita bedah secara lebih rincinya. Kemudian kita juga perlu memperoleh dan mendokumentasikan dasar atau bukti dari deduktabilitas tersebut, bisa atau tidaknya biaya-biaya tersebut dikurangi, khususnya rekap biaya terkait dengan objek final, PPh final, atau biaya terkait dengan bukan objek PPh gitu ya, karena biaya-biaya tersebut harus dipisahkan dari pembukuan yang atau pencatatan yang secara umum gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena biaya-biaya yang terkait dengan objek PPh final maupun biaya-biaya yang berkaitan dengan bukan objek PPh, penghasilan yang bukan merupakan objek PPh, atau biaya-biaya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha dari wajib pajak itu sendiri, itu tidak bisa dikurangkan sebagai biaya pengurang dalam perhitungan PKP. Selain itu, kita juga perlu memperoleh adanya TP documentation, yaitu master file atau local file dari CBCR kalau memang diwajibkan.
Kemudian apabila perusahaan ini melakukan kegiatan promosi atau kegiatan entertainment, itu juga diperlukan adanya daftar nominatif, serta lampiran 17714 dan lampiran khusus 1A dan lain sebagainya. Kemudian dari sini kita mengidentifikasikan mana item-item yang mungkin berbeda ya treatmentnya dari laporan keuangan dan dari treatmentnya dari sistem pelaporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seperti itu. Setelah kita mengidentifikasi item-item yang berbeda, kita mengidentifikasi treatment yang tepat seperti apa. Kalau biaya, mungkin apakah ada biaya yang seharusnya tidak bisa dikurangkan menurut pajak, tapi dikurangkan menurut laporan keuangan, atau terlanjur sudah dikurangkan dari laporan keuangan. Seperti itu. Nah, item-item yang seperti ini harus diidentifikasi dan dihitung berapa koreksi fiskalnya yang harus dibuat. Dan identifikasi ini dilakukan per akun laporan keuangan tadi ya, misalnya dari HPP mana sih item-item yang bisa dikurangkan atau deductible mana yang tidak. Kemudian biaya gaji karyawan berapa yang deductible, berapa yang tidak. Biaya bunga berapa yang deductible dan berapa tidak. Selain per akun, kita juga perlu mengidentifikasi perbedaan tadi atau koreksi fiskal kalau memang diperlukan. Itu penyebabnya apa sih? Apakah karena biaya tersebut tidak sesuai dengan kegiatan usaha si wajib pajak itu secara keseluruhan, atau apakah ini merupakan sumbangan yang tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak seperti itu dan lain sebagainya. Jenis-jenis penyesuaian fiskal ini sesuai dengan jenis-jenis penyesuaian fiskal yang disebutkan di formulir 1771 Romawi 1 gitu ya. Itu kan ada beberapa jenis koreksi atau penyesuaian fiskal. Dari sini kita melakukan listing atau mendaftar penyesuaian fiskal yang harus dibuat seperti itu berdasarkan masing-masing jenis penyesuaian fiskal. Ini digunakan untuk menyiapkan gitu ya penyesuaian fiskal yang harus dilaporkan dalam 1771 Romawi 1. Kemudian dari laporan laba rugi dan penyesuaian fiskal ini atau laporan rekonsiliasi fiskal ini kita kemudian menghitung penghasilan neto fiskal gitu ya dengan cara menambahkan item-item dalam laporan laba rugi dengan penyesuaian fiskal positif dan mengurangkan dengan penyisian fiskal negatif seperti itu. Dan nanti akan ketemu kira-kira penghasilan neto fiskalnya berapa. Kemudian rekonsiliasi fiskal tersebut nanti akan dirangkum dalam formulir 1771 Romawi 1. Kemudian ekualisasi pajak. Ekualisasi pajak adalah langkah untuk mengendalikan risiko perhitungan dasar pengenaan pajak tidak lengkap atau tidak berartikulasi dengan perhitungan dasar pengenaan pajak lain. Dan perlu diingat ekualisasi pajak ini ditujukan bukan untuk menyamakan perhitungan pajak satu dengan pajak yang lain, tetapi mencari perbedaan dari ekualisasi masing-masing perhitungan pajak dan mencari penjelasan gitu ya, atau justifikasi mengapa selisih itu ada. Pastikan bahwa selisih itu memang selisih yang bisa dibenarkan atau bisa dijustifikasi. Karena kalau ada selisih yang tidak bisa dijustifikasi atau alasannya tidak benar, itu akan menimbulkan risiko perpajakan. Misalnya pajak yang kurang bayar seperti itu. Nah, kebutuhan akan ekualisasi ini sebenarnya bisa kita dalami atau kita identifikasi ketika kita melihat lampiran 1 dan lampiran 2 dari SPT PPh Badan gitu ya. Pertama untuk 1771 Romawi 1 lampiran 1 ini ya. Kalau kita melihat di item peredaran usaha dan harga pokok penjualan, kita akan menemukan bahwasanya kita memerlukan ekualisasi PPN untuk memastikan bahwasanya perhitungan peredaran usaha ini sudah sesuai dengan perhitungan penyerahan PKP atau JKP. Kemudian kita mungkin juga perlu melakukan ekualisasi PPh final. Apabila ini berkaitan dengan PPh final
seperti PP 23 untuk UMKM seperti itu, dan ekualisasi PPh pasal 22 untuk pungut PPh pasal 22 tertentu. Kemudian kita lanjut ke lampiran 2 gitu ya. Masih ada beberapa jenis ekualisasi yang bisa kita identifikasikan kebutuhannya. Yang pertama, kalau kita melihat gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, dan lain-lain, ini kita juga akan menemukan bahwasannya item ini harus sesuai dengan perhitungan PPh pasal 21, sehingga dibutuhkan ekualisasi antara item gaji, upah, bonus, dan lain-lain dalam 1771 Romawi 2 dengan perhitungan SPT PPh pasal 21. Kemudian biaya penyusutan dan amortisasi ini sebenarnya tidak membutuhkan ekualisasi ini ya, tapi perlu dipastikan apakah biaya penyusutan dan amortisasi ini sudah sesuai dengan lampiran 1A dan perhitungan depresiasi atau amortisasi menurut laporan keuangan. Kemudian ketika kita melihat biaya sewa, biaya bunga pinjaman, biaya sehubungan dengan jasa, kita juga akan menemukan bahwasanya biaya-biaya ini, perhitungan biaya-biaya ini harus sesuai dengan perhitungan PPh pasal 23 atau PPh final atau PPh pasal 26 kalau memang melibatkan pihak luar negeri. Biaya royalti juga mirip ya. Biasanya kita juga harus mencocokkan biaya royalti dalam perhitungan PPh badan ini dengan perhitungan PPh pasal 23-nya. Untuk biaya pemasaran atau promosi ini sebenarnya tidak diperlukan ekualisasi, tapi kita harus memastikan bahwasanya ada daftar nominatif yang sesuai dengan format yang sudah ditetapkan oleh otoritas pajak. Ekualisasi ini sebenarnya terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama adalah perhitungan dari selisih itu sendiri. Nah, kita menghitung basis pajak yang pertama itu seperti apa, kemudian basis pajak yang kedua itu seperti apa, kemudian kita akan menemukan selisihnya berapa. Contohnya ini ya, contohnya kita ingin membuat ekualisasi PPh badan dengan PPN, maka perhitungan selisihnya adalah dengan cara basis pajak yang pertama yaitu peredaran bruto menurut SPT PPh badan, gitu ya. Kemudian yang kedua, basis pajak yang kedua ini adalah penyerahan BKP atau JKP menurut SPT PPN Januari sampai Desember 2000 XX. Nah, berdasarkan dua perhitungan tersebut nanti akan dicari selisihnya berapa. Nah, selisih yang ditemukan tersebut kemudian akan dijelaskan di bagian yang kedua, yaitu penjelasan selisih. Penjelasan selisih ini perlu diidentifikasi komponennya apa saja, mungkin karena ada permasalahan accrual basis versus cash basis, kemudian perbedaan kurs, atau penyebab-penyebab lain yang sifatnya spesifik per jenis pajak. Nah, kemudian ada beberapa jenis ekualisasi yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah PPh badan dengan PPN. Kemudian ekualisasi yang kedua adalah antara perhitungan ekualisasi PPh badan dengan PPh potong pungut. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi ya, biasanya ekualisasi antara PPh badan dengan PPh potput ini terdiri dari ekualisasi PPh badan dengan PPh pasal 21, PPh badan dengan PPh pasal 22, PPh badan dengan pasal 23 atau 26, PPh badan dengan PPh final, PPh badan dengan PPh pasal 15, dan lain sebagainya. Ada juga PPh pasal ekualisasi antara PPh pasal 26 atau PPh terkait dengan pembayaran jasa atau royalti atau penghasilan non barang seperti itu ya kepada subjek pajak luar negeri dengan perhitungan PPN atas jasa luar negeri atau penggunaan BKP tidak berwujud. Jadi jenis-jenis ekualisasi yang paling pokok ini sebenarnya adalah 3 jenis ekualisasi. PPh badan dengan PPN, PPh badan dengan PPh potput, dan PPh pasal 26 dengan PPN JLN atau BKP tidak berwujud dari luar daerah PABN. Kita ke jenis ekualisasi yang pertama dulu, yaitu antara PPh badan dengan PPN. Nah, ketika kita melakukan ekualisasi antara PPh badan dengan PPN, kita akan membandingkan nilai peredaran bruto menurut formulir 1771 Romawi 1 angka 1 huruf A dengan formulir SPT PPN atau formulir 1111 nomor 1
Romawi 1 huruf C, gitu ya. Kemudian dari perbandingan itu biasanya akan ada selisih, dan selisihnya itu dicarikan mungkin asalnya adalah dari item-item yang bukan merupakan objek PPN. Seperti itu. Kemudian selisih ini juga mungkin disebabkan oleh adanya item-item yang bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan objek PPh. Sebagai contoh, pemberian cuma-cuma itu kan tidak dicatat sebagai penghasilan karena memang sifatnya gratis. Gitu. Kemudian pengalihan aset, pemakaian sendiri, dan penyerahan antar cabang. Kalau pengalihan aset ini kan mungkin dilaporkan dalam laporan keuangan, tapi bukan dalam peredaran bruto, seperti itu. Kemudian pemakaian sendiri, karena dipakai sendiri maka tidak akan ada ini ya, tidak akan ada pencatatan penghasilan di situ, dan penyerahan antar cabang karena cabang dan kantor pusat itu biasanya akan dikonsolidasi juga, maka penyerahan antar cabang itu juga tidak tercapture dalam laporan keuangan. Selain bukan objek PPN dan bukan penghasilan atau bukan objek PPh, selisih ini mungkin juga disebabkan oleh masalah akrual, gitu ya. Ada perbedaan antara pengakuan pendapatan menurut perhitungan laporan keuangan atau perhitungan PPh badan yang didasarkan pada basis akrual, gitu ya, dengan pengakuan terutangnya PPN. Kalau PPN itu terutangnya kan antara BKP atau JKP itu diserahkan atau pada saat pembayaran itu diterima, yang mana yang lebih terdahulu. Selain itu, mungkin ada juga permasalahan berkaitan dengan selisih kurs dan selisih yang disebabkan karena perbedaan cara pengukuran. Kemudian yang kedua adalah ekualisasi antara PPh badan dengan PPh output. Misalnya yang terkait dengan PPh pasal 21 ini ya. Nah, ekualisasi antara PPh badan dengan PPh pasal 21 ini dilakukan dengan cara membandingkan item biaya gaji dalam 1771 Romawi 2 huruf 2 dengan SPT PPh atau formulir 1721 nomor 11 gitu atau totalnya gitu. Kemudian selisihnya ini bisa dicari. Penyebabnya apa saja? Apakah karena bukan objek PPh pasal 21, misalnya karena item tersebut adalah iuran JHT, apakah karena item tersebut adalah natura atau kenikmatan tertentu, dan lain sebagainya. Penyebab yang lain mungkin disebabkan oleh penyebab akrual tadi itu ya, perbedaan waktu pengakuan dari biaya tersebut, serta selisih kurs. Nah, lebih detail mengenai ekualisasi PPh pasal 21 dengan PPh badan ini bisa dicek di video saya tentang ekualisasi PPh pasal 21. Kemudian jenis yang kedua adalah ekualisasi antara PPh badan dengan PPh pasal 22. Nah, ini mungkin agak complicated gitu ya, karena jenis-jenis pemungutnya aja berbeda. Kayak gitu. Nah, kita bisa membandingkan antara peredaran bruto menurut SPT PPh badan dengan DPP pemungutan PPh pasal 22-nya itu. Ini khusus untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penjualan gitu ya. Tapi apabila wajib pajak itu adalah pemotong pajak atau pemungut PPh pasal 22 atas pembelian, maka yang dibandingkan adalah pembelian gitu ya dengan DPP PPh pasal 22 terkait dengan pembelian juga. Nah, selisih ini nanti akan diidentifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya tadi, ada macam-macam gitu ya. Misalnya selisih itu bisa disebabkan karena perkecualian objek PPh pasal 22 seperti hasil dari industri agroindustri gitu ya, atau kegiatan ekonomi agrikultur itu kurang dari 20 juta rupiah, itu kan dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Kemudian transaksi yang berkaitan dengan belanja operasional sekolah atau BOS, kemudian penyerahan yang berkaitan dengan emas batangan ke Bank Indonesia,
gabah, beras, bahan pangan pokok. Atau selisih ini juga bisa disebabkan karena PPh tersebut telah dipungut oleh pemungut lain, misalnya oleh bendahara. Atau dalam kasus yang lain, PPh itu sudah dipungut, khususnya dalam ini ya, dalam konteks minerba itu pemungutnya bukan dilakukan oleh si wajib pajak itu sendiri. Kemudian mungkin kita juga harus memahami gitu ya, bahwasanya objek-objek tersebut dikenakan pajak yang lain atau PPh pasal 22 yang lain, meskipun pengenaan PPh pasal 22 dengan dasar yang lain ini itu tidak menimbulkan perbedaan ya seharusnya antara perhitungan PPh badan dengan PPh badan. Tapi hal ini nanti lebih berdampak pada perhitungan PPh terutangnya berapa atau PPh yang seharusnya dipotong itu berapa. Ini contohnya adalah kendaraan motor yang dikategorikan mewah, itu ada ketentuannya sendiri yang harus diperhatikan jika kita menghitung ulang atau merekalkulasi PPh output yang seharusnya disetorkan. Kemudian alasan yang lain atau penyebab yang lain adalah akrual serta selisih kurs. Kemudian ekualisasi yang ketiga adalah ekualisasi antara PPh badan dengan PPh pasal 23. Nah, ini bisa dilakukan dengan membandingkan antara item-item biaya jasa, royalti. Ya, kalau PPh pasal 23 ini kan objeknya kan buruh hadi saja gitu ya. Bunga, royalti, hadiah, kemudian sewa dan jasa. Nah, ini bisa diidentifikasi dari formulir 1771 Romawi 2 serta dividen sebagaimana dilaporkan dalam 17715 dan laporan keuangan, khususnya laporan perubahan ekuitas. Ini dibandingkan dengan objek-objek yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 23 dari awal periode sampai akhir periode. Nah, selisihnya ini ditelusuri penyebabnya. Penyebabnya itu mungkin dikarenakan karena beberapa item itu bukan merupakan objek PPh pasal 23. Misalnya, item-item tersebut adalah objek PPh final atau PPh lain. Contohnya gini, dari item sewa yang ada di laporan keuangan ternyata ada sewa tanah bangunan dan ada sewa kendaraan. Kalau sewa kendaraan kan itu masuknya dalam objek PPh pasal 23. Tapi kalau sewanya adalah sewa tanah bangunan, maka item tersebut masuknya objek PPh final. Dan wajar apabila ada perbedaan di situ. Tapi perlu dicek juga bahwasanya objek-objek yang dikecualikan tadi itu dimasukkan dalam perhitungan pajak yang lainnya. Makanya juga diperlukan adanya ekualisasi PPh final. Kemudian item yang kedua, mungkin beberapa item ini tidak memenuhi ketentuan sebagai suatu penghasilan. Kita mengeluarkan nih biaya atau kita mengeluarkan pembayaran yang berkaitan dengan dividen. Tapi dividen yang dibayarkan itu tidak memenuhi ketentuan menurut PPh pasal 4 ayat 1. Ya, karena ketentuan mengenai dividen sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 itu kan cukup detail gitu ya. Ada kemungkinan kita membayar dividen yang tetap harus dipotong PPh pasal 23, tapi dividen itu tidak memenuhi ketentuan PPh pasal 4 ayat 1 itu. Kemudian kita juga perlu mengamati bahwasanya ada kemungkinan bahwasanya item-item tertentu itu memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 4. Ini perkecualian dari pemotongan PPh pasal 23 yang terdiri dari pembayaran yang terutang atau diberikan kepada bank atau pembayaran berkaitan dengan leasing, kemudian pembayaran berkaitan dengan bagian laba CV, SHU, jasa keuangan tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian selisih mungkin juga disebabkan karena ada perbedaan DPP. Karena DPP PPh output itu tidak selalu sama dengan jumlah biaya yang ditagihkan secara keseluruhan. Mungkin perhitungan PPh pasal 23 itu hanya melihat komponen tertentu saja dari
invoice seperti itu. Misalnya nih, biaya-biaya yang berkaitan dengan material. Biaya-biaya yang terkait dengan material ini mungkin dianggap sebagai biaya jasa gitu ya, kalau di laporan keuangan. Untuk tujuan kemudahan gitu atau simplisitas, ya udah material ini dimasukkan saja sebagai komponen jasa gitu. Tapi untuk perhitungan PPh pasal 23, material ini tidak dimasukkan dalam perhitungan dasar pengenaan PPh pasal 23 seperti itu. Jadi ada perbedaan perhitungan DPP di situ yang harus dipertimbangkan. Selain material ada juga gaji outsourcing dan reimbursement yang mungkin dianggapnya sebagai biaya menurut PPh badan gitu ya, tapi tidak dipotong dengan PPh pasal 23 secara keseluruhan karena item tersebut bukan merupakan item jasa. Nah, ada perkecualian terkait dengan material, biaya material itu ya. Kalau di jasa boga atau jasa catering, biaya material itu tetap ditambahkan dalam menghitung PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh pembayar. Kemudian ada juga penyebab yang lain yang mungkin disebabkan karena pembayaran tersebut diterima oleh objek orang pribadi, mohon maaf, dan pembayaran itu dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Penyebab yang lain mungkin adalah akrual dan selisih kurs. Kemudian PPh pasal 26, perbandingan antara PPh badan dengan PPh pasal 26, ini dicarikan lagi selisihnya dan ditelusuri apakah selisihnya itu disebabkan oleh berbagai penyebab yang bisa dibenarkan. Misalnya alasan yang bisa dibenarkan itu adalah bahwasanya beberapa item PPh pasal 26 itu beberapa item yang dimasukkan dalam perhitungan PPh badan itu bukan merupakan objek PPh pasal 26 karena tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 atau ada perkecualian, misalnya ada reinvestasi branch profit gitu ya, yang biasanya dikenakan PPh pasal 26 atau branch profit tax. Kemudian mungkin juga perbedaan itu disebabkan karena item yang bersangkutan bukan merupakan objek PPh menurut P3B dan yang bersangkutan si lawan transaksinya ini memang berhak eligible gitu ya, layak untuk memanfaatkan fasilitas P3B. Penyebab yang lain mungkin sama dengan sebelumnya ya, perbedaan akrual dan selisih kurs. Kemudian perbandingan antara PPh ekualisasi antara PPh badan dengan PPh final ini juga perlu ditelusuri penyebabnya apa. Mungkin karena ada beberapa item yang bukan merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Kalau memang bukan objek PPh pasal 4 ayat 2, kita harus telusuri nih, ini sebenarnya objek PPh yang mana, apakah PPh pasal 23 atau memang bukan objek PPh potong pungut seperti itu. Itulah kenapa untuk ekualisasi PPh pasal 4 ayat 2 ini belum memperhatikan jenis-jenis PPh yang objeknya mirip-mirip, khususnya PPh pasal 23. Penyebab yang lain sama dengan sebelumnya ya, yakni akrual dan selisih kurs. Kemudian ekualisasi yang berikutnya adalah antara PPh pasal 26 dengan PPN CLN atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Nah, yang bisa dibandingkan adalah SPT PPh pasal 21 atau pasal 26 nomor 10 dan SPT PPh pasal 23 atau 26 huruf B angka 2. Nah, yang disampaikan dalam SPT PPh ini, PPh potong pungut ini perlu disandingkan atau dibandingkan dengan item yang ada di formulir SPT PPN, khususnya di formulir 1111 huruf B1. Nah, dalam formulir 1111 B1 ini ada beberapa item gitu ya.
termasuk impor BKP berwujud, impor JKP, dan penggunaan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, dari item-item yang ada di 1111 B1 ini, atau formulir B1 SPT PPN massa gitu ya, perlu difilter nih, mana sih yang berkaitan dengan jasa luar negeri atau BKP tidak berwujud saja. Nah, ini perlu dipisahkan terlebih dahulu. Nah, selisihnya ini perlu ditelusuri ya, apa saja penyebabnya. Mungkin penyebabnya ini adalah karena objek yang bersangkutan. Ada beberapa objek yang bukan merupakan objek PPh pasal 26 menurut P3B. Misalnya, pemberian jasa tanpa melalui PUT, itu pada beberapa P3B itu tidak dimasukkan sebagai objek PPh pasal 26 atau PPh yang bisa dikenakan pajak oleh negara sumber. Kemudian selisih tersebut juga mungkin bisa disebabkan karena item-item tertentu bukan merupakan objek PPN, misalnya bunga dan dividen. Selisih yang lain mungkin berkaitan dengan kurs, atau kalau memang ada selisih yang tidak diperhitungkan atau belum bisa dijelaskan, berarti memang ada kesalahan perhitungan atau PPh atau PPN yang belum dibayarkan atau belum dilunasi. Nah, ekualisasi yang melibatkan SPT PPh itu umumnya menimbulkan selisih akrual dan selisih kurs. Itu ada penyebabnya ya. Selisih akrual yang muncul ketika kita melakukan ekualisasi yang melibatkan SPT PPh badan tahunan gitu ya. Itu karena kemunculannya disebabkan karena penghasilan atau biaya menurut SPT PPh tahunan itu mengikuti pengakuan pendapatan dan matching principle dalam pelaporan keuangan gitu ya, menurut basis akrual. Sedangkan penghasilan atau biaya menurut SPT massa itu mengikuti ketentuan perundang-undangan. Misalnya kalau PPN seperti yang saya bilang tadi, antara pembayaran kas atau penyerahan BKP atau JKP mana yang terlebih dahulu. Secara simpelnya, selisih akrual ini dapat disebabkan karena beda ketentuan mengenai saat terutangnya pajak. Kemudian, selisih kurs ini disebabkan karena kurs menurut SPT PPh tahunan didasarkan pada ketentuan kurs dalam pelaporan keuangan atau kurs KMK pada akhir tahun jika SPT adalah SPT dalam valuta asing. Sedangkan kurs menurut SPT massa itu mengikuti kurs KMK pada hari transaksi yang bersangkutan dilakukan. Misalnya ini ada transaksi di tengah-tengah tahun, kurs pada saat itu adalah kurs dolar ya. Kurs dolar terhadap rupiah pada saat itu adalah 14.500. Kemudian bulan berikutnya 14.600, 14.700. Di akhir tahun ternyata kursnya itu adalah 14.200 misalnya. Nah, ini dapat menimbulkan selisih kurs yang mendasar. Gitu. Kita mungkin ambil saja contoh dari penyusunan suatu laporan ekualisasi. Ini kita menggunakan contoh ekualisasi PPN. Kita lakukan dulu tahapan yang pertama. Yang pertama adalah mengambil angka peredaran bruto menurut atau biasanya kita singkat dengan CFM gitu ya, menurut SPT PPh. Kemudian kita menjumlahkan angka penyerahan menurut SPT PPN dari masa Januari sampai Desember atau pada periode yang berkenaan gitu ya. Kemudian hitung selisih peredaran bruto dengan penyerahan PPN. Kemudian peredaran bruto menurut SPT PPh dikurangkan dengan penyerahan menurut SPT PPN, ketemulah selisihnya berapa. Ini tahap pertama gitu ya. Tahap pertama ini sudah selesai. Tahap yang kedua adalah menjelaskan apa yang menyebabkan selisih sebesar 300.000 rupiah ini. Ini masuk dalam tahapan kedua. Nah, bagaimana caranya untuk menelusuri gitu ya, atau menjelaskan penyebab dari selisih-selisih tadi? Kita bisa menggunakan beberapa
penyebab selisih yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu ya, untuk masing-masing jenis ekualisasi. Misalnya untuk ekualisasi PPN, ini kita bisa melakukan dengan cara mengidentifikasikan penyerahan yang bukan merupakan objek PPN dengan melihat rekap bagian 1B SPT PPN pada seluruh masa PPN yang bersangkutan. Nah, kalau dilihat itu berada di bagian ini, yang di garis merah ini. Selain itu, identifikasikan juga penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, dan pengalihan aktiva yang bukan merupakan objek PPH, gitu ya. Kemudian hitung selisih kurs, kemudian hitung efek aktual termasuk penjualan dan retur terhadap penjualan dan retur, termasuk uang muka. Nah, contohnya ini ya, perhitungan PPH ini kan mengikuti basis akrual laporan keuangan seperti itu. Kemudian perhitungan PPN ini didasarkan pada saat utangnya, yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dari proses-proses yang kita lakukan pada tahap yang kedua ini, nanti kita bisa mendapatkan nih penjelasan penyebab dari selisih yang kita temukan pada tahap pertama tadi. Dan ternyata setelah kita telusuri lagi, penyebabnya adalah bukan objek PPN sebesar 50.000, kemudian bukan objek PPH sebesar 202.000, kemudian beda waktu akrual misalnya ya, sebesar 50.000 dan 5.000. Gitu. Ini beda waktu pengakuan penjualan dan retur, dan selisih kurs sebesar minus 7.000 rupiah. Dan totalnya ternyata sama dengan selisih yang kita temukan lagi tadi sebesar 300.000 rupiah. Nah, kalau berdasarkan penelusuran tadi itu jumlahnya tidak sampai atau tidak sama dengan selisih kurs yang ditemukan di tahap pertama, berarti ada indikasi bahwasanya kita itu mengalami under compliance, gitu. Kita kurang dalam membayar pajak. Yang menjadi PR itu kadang-kadang adalah menelusuri mana sih item-item yang sebenarnya tidak masuk dalam objek PPN, tidak masuk objek PPH, terlebih lagi untuk menelusuri item-item yang ada perbedaan dari segi waktu pengakuannya, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan lagi, format ini sudah sesuai dengan format komponen ekualisasi yang terdiri dari komponen perhitungan selisih dan penjelasan dari selisih. Dan apa yang dijelaskan di bagian penjelasan selisih itu seharusnya nyambung dengan selisih yang dihitung pada bagian yang pertama atau perhitungan selisih. Jadi angka selisih yang dijelaskan itu harus sama dengan angka selisih yang dihitung. Namun kita juga bisa nih, kalau mau kreatif sedikit, gitu ya, formatnya itu dibalik dengan cara kita mencari penjelasan dari selisih terlebih dahulu, gitu ya, atau menyajikan selisih dari perhitungan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain, misalnya seperti ini. Kemudian di bawahnya itu kita menyajikan basis pajak menurut cara perhitungan pajak yang lain, yang kedua. Tapi perbedaan format ini sebenarnya sama saja gitu ya, hanya permasalahan penyajian saja. Anda bisa menggunakan cara yang pertama tadi, kita menghitung selisihnya dulu, kemudian selisihnya dijelaskan, atau kita menghitung selisih sekaligus mencari penjelasan atau merincikan penjelasan dari masing-masing penyebab selisih tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah rekapitulasi pajak. Nah, rekapitulasi pajak ini digunakan untuk mengendalikan risiko perhitungan PPh terutang yang tidak tepat karena perbedaan tarif atau perbedaan treatment.
Nah, rekapitulasi pajak ini dilakukan dengan cara pertama-tama mengambil dasar pengenaan, angka dasar pengenaan menurut hasil ekualisasi tadi itu ya. Kemudian kita mengklasifikasikan item-item berdasarkan treatmentnya, misalnya ada pajak yang sifatnya final, atau ada PPN yang mengikuti besaran tertentu, atau ada item yang dikenakan tarif yang berbeda. Kemudian langkah yang berikutnya adalah perhitungan pajak terutang berdasarkan rekapitulasi. Kemudian kita membandingkan dengan perhitungan pajak terutang menurut SPT, dan kita membandingkan perhitungan pajak terutang menurut SPT dan rekapitulasi itu dengan pajak yang sudah kita bayar. Nah, ini kita bisa lanjutkan dari ekualisasi tadi gitu ya. Berdasarkan ekualisasi tadi, ternyata dasar pengenaan PPN keluarannya adalah 4.700.000. Kemudian setelah dipisahkan berdasarkan klasifikasi treatmentnya, mungkin ada objek yang dibebaskan dari PPN, atau objek yang PPN-nya tidak dipungut, atau objek yang dikenakan PPN 0% karena merupakan penyerahan berupa ekspor. Nah, dari situ kita klasifikasikan nih treatmentnya apa saja, sehingga kita akan menemukan kira-kira PPN yang harus dipungut sendiri itu berapa. Selain itu, klasifikasi berdasarkan treatment itu juga masih perlu dilakukan pada tahapan berikutnya, gitu. Karena misalnya di dalam perhitungan PPN ada nih PPN yang terutang tapi tarifnya beda-beda, atau ada yang PPN-nya terutang tapi yang satu menggunakan mekanisme umum, yang satu menggunakan mekanisme atau skema nilai tertentu. Kemudian kita melakukan perhitungan pajak terutang menurut rekapitulasi gitu ya. Ini hasilnya nanti ada di sini, bagian sini. Kemudian perhitungan pajak terutang menurut SPT ini kita bandingkan dengan perhitungan kembali berdasarkan rekapitulasi, dan hasil perhitungan tersebut kita cocokkan dengan SSP. Nah, untuk bagian klasifikasi berdasarkan treatment ini kita bisa memisahkan berdasarkan treatmentnya gitu ya, berdasarkan perlakuannya. Jadi dasar pengenaan PPN dalam kasus ini itu kita pecah-pecah, apakah ada yang merupakan transaksi ekspor, kemudian adakah penyerahan tersebut PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, atau PPN-nya tidak dipungut, atau dibebaskan dari pungut PPN, atau PPN-nya ditanggung pemerintah. Nah, itu perlu kita identifikasi mana saja itu. Kemudian kita juga bisa melanjutkan dari DPP atau penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, itu pemungutannya seperti apa? Apakah ada yang mengikuti ketentuan khusus, misalnya besarannya tertentu, atau yang lainnya seperti apa? Ini perlu kita pisahkan satu persatu. Nah, dalam contoh ini, rekapitulasi pajak itu memisahkan mana objek-objek yang PPN-nya dipungut berdasarkan tarif umum, kemudian mana yang dipungut berdasarkan besaran tertentu, namun pajak masukannya dikreditkan, atau besaran mengikuti ketentuan mengenai besaran tertentu, PPN besaran tertentu, namun PM-nya tidak bisa dikreditkan, dan mungkin ada beberapa item-item yang PM-nya tidak dapat dikreditkan, khususnya yang berkaitan dengan penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Baik, itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video yang saya berikan pada channel ini. Semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pajak dan manajemen perpajakan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih telah menonton video ini.